Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Ini informasi dari luar negeri ya, dari Palestina. Ini dari Palestina. Ini saya bacakan dulu ya. Disadur dari Repolita dengan judul diberi ultimatum tinggalkan wilayah Palestina. Begini respon Israel. Presiden Palestina Mahmud Abbas memberikan ultimatum kepada Israel untuk meninggalkan wilayah pendudukan dalam waktu 1 tahun. Seperti apa respon Israel terhadap ultimatum itu? Seperti dilansir AFP dan Asosiasi Press Sabtu 25 September 2021, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengultimatum Israel untuk menarik diri dari wilayah pendudukan dalam waktu 1 tahun. Jika Israel tidak memenuhi ultimatum itu, Mahmud Abbas menegaskan dirinya tidak akan lagi mengakui negara Yahudi itu berdasarkan perbatasan pra-1967. Ultimatum itu disampaikan Abbas dalam pidato bernada keras secara virtual saat forum sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam tanggapannya, otoritas Israel terkesan menganggap enteng ultimatum Mahmud Abbas tersebut. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, bahkan menyebut bahwa dengan ultimatum itu Mahmud Abbas telah membuktikan sekali lagi bahwa dia tidak lagi relevan. Mereka yang benar-benar mendukung perdamaian dan perundingan tidak mengancam dengan ultimatum khayalan dari platform PBB seperti yang dilakukan dalam pidatonya, sebut Erdan dalam pernyataannya merujuk pada Mahmud Abbas. Mahmud Abbas sebagai Presiden Palestina dalam pidatonya juga menyatakan bahwa Palestina akan membawa persoalan mengenai masalah legalitas pendudukan tanah negara Palestina ke Mahkamah Internasional. Israel mencaplok tepi barat, Yerusalem Timur dan jalur Gaza. Wilayah yang diinginkan Palestina menjadi bagian negara mereka di masa depan dalam perang tahun 1967 dengan negara-negara Arab. Israel kemudian menganeksasi Yerusalem Timur dalam langkah yang tidak diakui secara internasional. Sabtu 25 September 2021 pukul 12:15 waktu Indonesia Barat, ultimatum terhadap Israel disampaikan Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam sidang umum PBB dari John Angelillo atau Full Photo via AP. Pada tahun 2005, Israel menarik pasukannya dari jalur Gaza. Kemudian kelompok Hamas memenangkan pemilu parlemen setahun kemudian dan merebut Gaza dari pasukan pemerintah Palestina dalam perebutan kekuasaan tahun 2007. Selama bertahun-tahun, Israel memberikan berbagai tawaran yang disebut akan memberikan kemerdekaan kepada Palestina di sebagian besar wilayahnya. Namun Palestina yang selalu berada di posisi lebih lemah dalam perundingan menyatakan setiap proposal Israel gagal memberikan status negara sepenuhnya dan tidak menyelesaikan masalah inti lainnya seperti nasib pengungsi Palestina dan status Yerusalem. Pengakuan Palestina atas Israel menjadi pondasi kesepakatan Oslo tahun 1993 yang disusul proses perdamaian Timur Tengah. Namun proses perundingan itu telah berhenti lebih dari 1 dekade lalu. Dan Perdana Menteri Israel saat ini, Naftali Bennett, menentang pembentukan negara Palestina berdampingan dengan Israel. Disebut sebagai solusi dunia negara yang secara luas dipandang sebagai satu-satunya cara menyelesaikan konflik. Berarti
Perdana Menteri Saleh yang sekarang ini menentang pembentukan negara Palestina berdampingan dengan Israel. Terus maunya gimana itu kawan? Ya, kita doakan sajalah ya, kita doakan semoga ya negara Palestina bisa segera merdeka 100%. Ya, dan di sini juga Perdana Menterinya Israel tidak mau mengakui kemerdekaan Palestina dan berdampingan dengan Israel. Nah, begitupun sebagian besar di Palestina tidak mau juga berdampingan dan ada negara Israel. Ini betul-betul saling memperkuat ini. Kita lihat aja nanti ke depan kawan. Ya kan? Karena sikap Indonesia kan sudah sangat jelas, yaitu dukung Palestina, dukung kemerdekaan Palestina. Ini sikap bangsa Indonesia dari zaman Bung Karno, ya, dilanjutkan zaman Pak Harto dan terus sampai sekarang zaman Pak Jokowi, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina. Ya, namun kembali lagi ini entah bagaimana apa yang harus dilakukan kok belum selesai-selesai. Nah, inilah permainan di sana kawan. Jadi saudara-saudaraku yang ingin memberi bantuan, entah itu dalam bentuk logistik atau makanan kepada warga, ya kepada warga negara Palestina silakan. Ya, ada itu kelompoknya tuh ya. Jadi sekali lagi kawan, ini bukan konflik ranah agama. Ya, ini murni masalah perbatasan, pencaplokan tanah. Jadi yang selama ini kalau masih ribut-ribut bertentang membawa ke ranah agama, itu tidak ada selesainya. Ini ranahnya ranah perjanjian masalah tanah pasca pra 1967. Sudah jelas di situ yang disampaikan oleh Perdana Menteri Palestina, yaitu Mahmud Abbas, bahwa ini terkait masalah perjanjian sengketa tanah yang terjadi pra 1967. Ya, sekali lagi 1967, bukan di masa lalu ya. Nah, ini kawan. Jadi kalau masih ada yang mau mengkait-kaitkan ini masalah agama lah, sejarah lah, silakan aja lah. Yang jelas di sini sudah terang benderang bahwa Perdana Menteri Palestina mengatakan ini terkait masalah pencaplokan tanah. Ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan agama. Jadi tidak ada. Jadi sekali lagi ya, tolong jangan dibesar-besarkan masalah Palestina dengan Israel ini masalah terkait agama, tapi ini adalah masalah pencaplokan tanah. Jadi makanya Indonesia itu tampil atas nama bangsa Indonesia, karena Indonesia sudah jelas menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia ini. Demikian kawan, semoga informasi dari channel ini terus bisa saudaraku dapat dengan cara jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Merdeka, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya.